Ruslan remaja 17 tahun yang sangat tampan. Wajahnya tirus, dagu lancip, bibir yang imut, dan kulitnya putih dan berseri. Tatkala pipinya merona saat ia tersenyum. Ruslan sangat beruntung, ia mempunyai keluarga yang tergolong kaya. Apapun yang diminta Ruslan, Papa Ruslan pasti akan menurutinya. Suatu saat, Ruslan minta dibelikan ponsel canggih dengan fitur selfie yang modern. Katanya dengan ponsel itu, saat selfie kita bisa melihat tampan seperti boneka Barbie. Papa Ruslan pun menurutinya. Esoknya ketika ingin berangkat ke sekolah, Ruslan dikejutkan dengan ponsel tipe terbaru, canggih di atas meja makan. Ruslan pun girang bukan main. Sebagai rasa ucapan terima kasih, ia memeluk erat Papa. "Papa, makasih ya. Aku sayang sama Papa," kata Ruslan. Ia pun berangkat ke sekolah. Sekolah sebetulnya melarang siswanya membawa ponsel. Tapi karena Ruslan merasa begitu senang dengan ponsel barunya, ia pun nekat membawa ponsel itu ke sekolah. Selfie saat ini menjadi tren di kalangan masyarakat. Tua, muda, dewasa, bahkan anak-anak pun bisa melakukan selfie. Ruslan tak henti-hentinya memandangi tampan parasnya lewat kamera depan ponselnya. Ia melakukan selfie bahwepi dengan teman-temannya berkali-kali. Saat berjalan pun tak terlewatkan untuk selfie. Di kamar mandi sekolah, di kantin, bahkan di perjalanan pulang. Di tengah perjalanan pulang, ia menemukan tempat yang bagus untuk selfie. Meski tempat itu pinggiran jalan raya, Ruslan pun tak peduli. Ia dengan penuh semangat memposisikan dirinya dengan pose-pose menarik di depan kamera ponsel barunya. Tak terasa 15 menit berlalu di tempat itu. Namun langit mulai gelap. Angin dingin bertiup agak kencang. Jakarta yang tadinya terasa terik tiba-tiba diselimuti awan mendung. Ruslan agak heran karena cuaca harusnya masih panas sekarang, mengingat musim hujan belum saatnya datang. Ruslan pun kemudian memutuskan pulang ke rumah. Tak lupa setiap beberapa langkah ia melakukan selfie lagi. Sesampainya di rumah, Ruslan tak mendapati keluarganya. Mungkin sedang keluar rumah entah kemana. Ia kemudian beristirahat di kamar tidurnya. Ruslan tak percaya membayangkan hal yang aneh tentang ponsel itu. Baru atau bekas, dari mana dibelinya, ia tak pernah bertanya pada Papa. Sambil melepas lelah di atas ranjang, Ruslan pun membuka galeri di dalam ponselnya. Ia lihat satu persatu foto hasil jepretannya. Terkadang Ruslan senyum-senyum sendiri tatkala ia gemas melihat wajahnya yang begitu tampan dan imut. Sampai di 3 foto terakhir Ruslan kebingungan. Ia merasa sudah mengambil foto dengan benar. Dan tak ada hal yang aneh saat ia selfie di jalan tadi. Namun foto-foto itu terlihat aneh. Bulu kuduk Ruslan berdiri. Ia beranjak dari tempat tidurnya mencari Papa. Ruslan beranggapan bahwa ponsel itu mungkin cacat produk dari dealernya. Ia ingin menunjukkannya pada Papa dan mamanya. Tak lama terdengar langkah derap sepatu masuk ke rumah Ruslan. Ruslan mengira itu keluarganya yang baru saja pulang. Ia kemudian berlari menuju pintu utama. Ia membuka pintu, tak terlihat seorang pun di sana. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, dan tak ada seorang pun yang terlihat saat itu. Ruslan pun bergegas masuk lagi kamar tidurnya. Merasa ada sesuatu yang tak beres yang sedang terjadi, Ruslan menelpon Papa. Panggilan Ruslan diangkat, tapi yang terdengar hanya suara tangis orang banyak di dalam ponsel. Ruslan kemudian mematikan ponselnya dan bersembunyi di balik selimut. Ruslan sangat ketakutan, urat-uratnya menegang, tubuhnya terasa kaku dan dingin. Napasnya tersengal-sengal.
Ia merasa ada orang yang memperhatikannya di dalam kamar itu. Ia pun gemetar, lama merasakan suasana mencekam, sampai akhirnya Ruslan tertidur di balik selimutnya. Keesokan paginya ia bangun dan siap-siap berangkat lagi ke sekolah. Meja makan terlihat kosong, keluarganya tak kunjung pulang. Ruslan mulai khawatir, takut terjadi apa-apa. Panggilannya ke nomor ponsel keluarganya tak kunjung diterima. Ia kemudian keluar rumah dalam keadaan masih memakai seragam sekolah. Seragam yang kemarin dipakai dan tak sengaja sampai tertidur, dan masih dipakai pagi ini. Bajunya terasa lengket dan tidak nyaman, seperti habis terkena tumpahan sesuatu yang berbau amis. Sekeluarnya dari rumah, Ruslan menemukan koran langganan keluarganya di depan pintu. Tak disangka, foto Ruslan terpampang di halaman utama. Di koran itu wajahnya terlihat masih tampan dan manis. Di samping fotonya ada gambar, terlihat beberapa orang yang mirip keluarganya sedang menangis. Ia pun mengalihkan perhatiannya menuju judul cerita penting pagi yang menyertakan fotonya itu. Dan tertulis, selfie Ruslan berujung maut, tertabrak truk sampah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.